Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kami dari tim IT Komputer akan menerangkan konsep dari framework kode igniter. Juga berikut settingan-settingan awal yang harus kita kerjakan sebelum kita membuat sebuah project. Oke, kita lihat di sini ada gambar yang sudah saya siapkan untuk setting awal framework kode igniter. Di sini untuk framework kita mengenal dengan konsep dari MVC atau model view controller. Nah, di sini untuk file-file controller, oke, di sini alurnya adalah dari client, oke, akan dialur ke controller, lalu dari controller, oke, nanti akan diarahkan ke view. Oke, sedangkan model nanti berkaitan dengan database. Oke, kita lihat di sini, jika kita memiliki sebuah desain web kita, ya, maka desain web itu nanti akan ditaruh di bagian view, oke, yang mana controller ini nanti akan mengarahkan filenya ke view. Setelah itu, oke, nanti akan input dan outputnya akan ditampilkan ke view lagi. Nah, jika berkaitan dengan database, maka diproses ke model seperti itu. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk settingan awal dari MVC kode igniter ini. Saya menggunakan, untuk editornya Anda bisa menggunakan Visual Studio Code, atau Anda yang telah terbiasa dengan Sublime juga bisa, atau dengan Dreamweaver juga bisa, Anda bebas memilihnya ya. Oke, kita lihat di sini saya sudah install dari kode igniter saya. Oke, lalu kita lihat jika kita ingin menjalankan, kita bisa membuka new terminal seperti ini. Kita klik, nanti akan tampil pada bagian editornya jadi seperti ini. Oke, contohnya ya. Kita lihat. Oke, saya akan coba menjalankan pada bagian terminal di sini ya, dengan melakukan start. Kita lihat dengan kita klik PHP. Oke. Nah, kita akan manfaatkan engine dari Spark, yaitu PHP Spark Chef ini. Oke, lalu kita enter. Kita tunggu. Ada beberapa cara untuk melakukan running dari kode igniter ini dengan menggunakan engine Spark. Kita menulis pada bagian ini lalu PHP Spark Chef ya, maka nanti kita akan melihat di browser tampilannya adalah localhost port 8080. Oke, langsung aja kita bisa lihat. Nah, seperti ini di browsernya Anda bisa ketik ya, kalau belum muncul diketik aja localhost 8080, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari file yang akan dilihat oleh user. Kalau kita lihat di sini, di manakah file ini berada? Oke, jadi desain file ini berada pada model view, Oke, mungkin bisa kita lihat di sini. Oke, ke bagian dari app. Lalu kita bisa lihat di sini ada folder view. Nah, oke, bisa kita lihat ada tampilan welcome misit.php. Nah, di sini ini adalah nama filenya. Oke, nah ini yang kita lihat di tampilan depan ya. Ini ada di model view seperti ini. Oke, kita lihat ini adalah HTML biasa aja seperti ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, saya akan coba merubahnya ya. Oke, kita coba seperti ini. Oke, contoh. Nah, kita coba.
Kita coba reload di sini. Oke, nah kita lihat sini berubah ya tampilannya. Jadi desain kita berada pada folder view. Nanti pada tutorial berikutnya saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan desain dengan menggunakan Bootstrap. Gitu. Lalu, oke, kita lihat lagi di sini ada view, dan view ini tentu dikontrol dengan menggunakan controller. Kalau kita lihat di sini ada lagi yang namanya folder controller. Maka konsep dari VNC tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dari controller akan mengakses ke view. Nah, controllernya kalau kita buka di sini, oke, kalau kita buka untuk controllernya adalah, nah, bisa kita lihat di sini diarahkan ke return view welcome message. Oke, jadi sama ya kalau kita lihat di bagian view-nya ada file yang namanya welcome message. Oke, seperti itu. Oke, saya akan coba lihat ya, akan saya coba ganti untuk ini bisa biar lebih detail, lebih jelas ya. Oke, saya akan coba membuat sebuah file new seperti itu. Oke, ini coba aja tampilan biasa aja gitu. Oke, dan saya akan coba simpan ya, saya akan coba simpan di dalam view. Lalu saya berikan nama, ini adalah coba tes, misalnya seperti itu. Oke, .php. Oke. Oke, nah udah ya. Jadi namanya coba test.php. Lalu di bagian controller, kita coba lagi akses di bagian controller. Lalu saya akan menjalankan desain view yang tadi kita buat. Lalu saya akan ganti menjadi coba tes. Gitu. Lalu kita lihat lagi apakah tampilannya running. Oke. Kita reload. Oke, kita lihat jalan ya. Halo, apa kabar? Seperti itu. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Kita lihat lagi konsepnya adalah controller akan mengakses file view atau file desain kita. Setelah itu, oke, kita coba lihat lagi. Lalu pertanyaannya adalah di bagian controller akan disisipkan lagi disebut dengan root atau routing ya. Boleh kita temukan di bagian ini, kita bisa menemukan bagian dari root ini di bagian config ya. Oke, di bagian root. Nah, kita lihat di sini routingnya, kita lihat ya, untuk routingnya di sini dia mengarah ke mana? Ke bagian set default controllernya adalah home. Ya, lihat. Set default controllernya adalah home. Jadi kalau kita lihat pada bagian controller, di sini kita lihat ada file yang namanya adalah home. Ya, jadi kalau ada file yang namanya home, oke, si controller ini akan menjalankan ya file home, atau boleh kita merubah dengan nama file yang lain, asal kita lakukan set default dari controller. Oke, ini ada pada file di bagian config, yang disebut dengan file root ya, yang disebut dengan file root. Ya, jadi filenya adalah file root. Seperti itu. Oke, next
kita lanjut file-file. Jadi apa aja yang penting yang kita harus set sebelum kita melakukan coding di framework kode Igniter. Oke, tadi udah saya jelaskan ya file yang namanya routes di sini. Lalu kita lihat lagi, ini juga penting ya buat Anda. Jika Anda ingin lakukan setting di database, ya tentu kita akan setting database-nya. Awalnya kita bisa menuju ke sorry, kita coba temukan di bagian ini ya, di bagian config ya, config. Lalu di sini ada database, sorry, di bagian config ya, di bagian config lalu database. Ini untuk kalau kita ingin set database yang akan kita gunakan. Oke, nah contohnya sini. Hostname-nya adalah localhost. Oke. Tergantung dari database yang Anda gunakan ya. Di sini saya menggunakan MySQL, maka di sini DD driver-nya adalah MySQL dan database-nya bisa kita tulis apa database yang akan kita set. Contohnya seperti ini. Saya akan coba jalankan dari sum ini ya. Oke, kita start dari MySQL-nya di sini. Setelah itu kita bisa akses masuk ke database localhost. Ini Anda masuk ke database. Di sini Anda bisa pilih database yang Anda punya atau membuat database baru. Ya, ini. Ya, saya akan coba buat database baru adalah project. Oke, project web. Contoh. Ini adalah database yang saya create baru ya. Ini ada database yang namanya project web. Lalu saya akan coba setting di sini dengan nama database tadi ya. Nah, seperti itu ya. Lalu default username-nya adalah root. Ya, ini ada default root, ada default dari sum ya, yang belum kita setting, ini masih default, passwordnya adalah kosong. Oke, lalu kita simpan aja. Nah, setelah kita simpan, kita lihat ya di sini. Oke, ya, running dan tidak terjadi error, berarti database sudah dikenali dan itu adalah cara setting di database yang kita punya. Jadi sesuaikan database, username dan passwordnya di bagian config lalu database. Next, berikutnya apa aja yang penting yang harus kita tahu untuk kita start project awal kita ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada bagian dari ini ya, kita lihat di bagian di bagian config lalu app, di bagian config lalu app, .php. Kita juga perlu setting pada base URL-nya ya, base URL di sini. Default-nya adalah localhost 8080 karena di sini langsung menerapkan dengan konsepnya di sini adalah menggunakan engine dari bawaan kode Igniter, Spark Engine seperti itu. Lalu kalau saya menggunakan manual, tidak menggunakan Spark Engine seperti yang sudah tersedia pada kode Igniter di sini Spark ya. Oke. Bagaimana kalau saya murni menggunakan misalnya bawaan dari Apache ya kan? Maka saya bisa merubah dari base URL ini jadi seperti ini.
Oke, seperti ini ya, localhost. Lalu langsung aja di sini kita lihat nama dari project folder kita yang ada di htdoc. Di sini contohnya htdoc kalau kita menggunakan SAM. Oke, saya tulis. Ini adalah nama foldernya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba ya, coba kita jalankan gitu. Nah, oke, ini sini ya kalau kita tidak menggunakan apa di sini, tidak menggunakan dari Spark Engine dan kita manual menggunakan save dari engine dari Apache, maka kita bisa menulisnya langsung localhost nama folder kita, lalu kita pointing ke dalam folder public ya, karena ada di dalam folder public untuk projectnya seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini, jika kita menggunakan dari online ya, di sini kan ada bacaannya ya, online konfigurasi ke domain, maka kita bisa merubahnya ke dalam bentuk domain kita ya, HTTP misalnya nama domainnya adalah apa, kita misalnya contoh adalah nama domain adalah abc.com. Nah, ini maka kita harus rubah base URL menjadi abc.com ya. Jadi seperti ini base URL-nya perlu kita set, jangan sampai salah ya, ini karena kalau salah maka link-linknya nanti akan tidak berfungsi seperti itu. Oke, saya back aja, jadi di port lagi. Nah, sini. Oke, portnya adalah localhost 8080 kayak karena saya menggunakan dari Spark. Oke, seperti itu. Itu adalah settingan-settingan default pada framework kode editor. Berikutnya pada tutorial berikutnya saya akan memberikan sampel untuk melakukan desain dengan combine antara kode igniter dan kode igniter dan bootstrap. Kode igniter dan kita desainnya menggunakan bootstrap. Demikian tutorial singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.